Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 761, Wilayah Iblis Unik, buka. Riak tiba-tiba muncul di ruang terdistorsi di atas dataran gelap yang luas. Fluktuasi yang agak menakutkan dipancarkan secara samar dari ruang yang terdistorsi. Lautan orang di dataran sekali lagi menjadi gelisah karena perubahan ini. Banyak tatapan panas yang tak tertandingi menatap ruang yang terdistorsi. Mereka yang akrab dengan adegan ini tahu bahwa ini adalah tanda bahwa daerah iblis unik akan segera dibuka. Sebagai salah satu zona bahaya terkenal di wilayah Shuan Timur dan karena susunan kuno yang besar yang menguncinya, wilayah iblis unik pada dasarnya disegel hampir sepanjang waktu. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menerobos masuk ke dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, lubang telah muncul di barisan besar. Hal ini menyebabkan segel menjadi sangat lemah setiap beberapa bulan. Momen ini adalah kesempatan terbaik bagi banyak pencari harta karun untuk berkerumun. Sama seperti saat ini. Riak menakutkan menyebar di langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Penghalang spasial yang berdiri di antara langit dan bumi di kejauhan juga menjadi semakin terdistorsi. Orang bisa samar-samar melihat melalui ruang yang terdistorsi dan melihat tanah yang luar biasa gelap di belakangnya. Riak gelap dan dingin menyebar darinya. Ini akan dibuka ya? Mata Lindong mengandung beberapa keajaiban saat dia menatap ruang yang terdistorsi. Dia sebenarnya cukup penasaran dengan perang besar yang menghancurkan bumi yang pernah terjadi di tempat ini. Mungkin dia bisa belajar lebih banyak tentang perang besar kuno di tempat ini. Makhluk apa yang tidak dikenal adalah para ahli puncak dunia yang bertarung. Aura kita harus terhubung ketika kita memasuki daerah iblis unik nanti. Jika tidak, kita akan berpisah. Ying Xiao melihat ruang yang semakin terdistorsi di kejauhan. Setelah itu, dia berbalik dan berbicara dengan ekspresi serius. Dipahami. Banyak murid dari Sekte Dao menjawab dengan suara rendah setelah mendengar ini. Segera, ekspresi mereka menjadi jauh lebih tegang. Kemungkinan mereka semua telah mendengar tentang bahaya di dalam daerah iblis unik. Jika seseorang dikirim sendirian ke area berbahaya tertentu di dalam tempat itu, kemungkinan besar seseorang akan mati. Apakah kita akan kembali dengan cara yang sama ketika kita pergi? Lindong tiba-tiba bertanya. Ada formasi jauh di dalam daerah iblis unik. Pada saat itu, 8 murid sekte super akan berkumpul di sana dari semua tempat. Ying Xiao menjadi diam ketika dia berbicara tentang hal ini. Dia melanjutkan, selain itu, begitu kita tiba, kemungkinan besar kita akan bertukar pukulan dengan gerbang Yuan. Selama kompetisi sekte besar terakhir, murid perempuan senior Wang dibunuh oleh gerbang Yuan karena dia melindungi murid-murid sekte Dao saat mereka mundur dari formasi. Di sampingnya, tangan Wang yang terkepal sampai mengeluarkan suara berderit. Semacam kekerasan gila melonjak dalam diri mereka. Lindong mengangguk sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk bahu Wang Yan. Setelah itu, dia bertanya, apakah tidak melanggar aturan untuk melakukan sesuatu di dalam wilayah iblis unik? Bahkan jika seseorang membunuh murid pihak lain, kompetisi sekte besar bukanlah pertandingan sparring yang damai. Ini adalah tempat latihan yang tidak berperasaan. Oleh karena itu, tidak ada yang akan meminta pertanggungjawaban orang lain tidak peduli taktik apa yang digunakan seseorang di tempat ini. Tentu saja, kebencian secara alami akan menumpuk. Ying Xiao tertawa pelan. Jadi seperti ini ya? Lindong bergumam pada dirinya sendiri saat matanya sedikit menyipit. Penampilannya tidak memungkinkan siapapun untuk menyadari apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Bas-bas. Sementara Lindong sedang berbicara dengan Ying Xiao, ruang di kejauhan menjadi sangat terdistorsi. Setelah itu, ruang tiba-tiba meledak dan pusaran terbentuk. Swos! Saat pusaran ini terbentuk, suara angin yang deras segera merobek langit. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti belalang dari segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi semburan yang dilemparkan ke pusaran yang terdistorsi.
Mengikuti aktivitas besar ini, para murid sekte super itu juga bergerak pada saat ini. Dibandingkan dengan sosok manusia yang kacau di sekitarnya, mereka tidak diragukan lagi lebih teratur. Majestic Yuan Power bersiul dan langsung melilit semua murid di sekte masing-masing. Akhirnya, mereka berubah menjadi sinar cahaya besar yang masuk ke pusaran. Kita juga harus bergerak. Ying Xiao maju selangkah ketika dia melihat ini. Tangisan lembut bergema dengan jelas di samping telinga setiap murid sekte Dao. Dipahami. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat segera menyebar dari tubuh banyak murid setelah tanggapan yang bersatu. Segera setelah itu, kekuatan Yuan perlahan bergabung, berubah menjadi kelompok cahaya yang mencakup semua orang. Ayo pergi. Ying Xiao melambaikan tangannya saat dia segera bergegas keluar. Lindong, Wang Yan dan sekelompok besar murid sekte Dao segera mengikuti di belakangnya. Semua murid sekte Dao dibungkus di bawah cahaya yang kaya, membuatnya tampak seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Akhirnya, mereka memasuki pusaran yang berputar di bawah perhatian banyak orang yang melihat sebelum benar-benar menghilang. Lautan orang yang tak berujung bergegas ke daerah iblis unik setelah para murid sekte Dao. Suara angin kencang terus bergema di seluruh dataran. Qilei, Chen Zhen dan dua orang lainnya di langit di atas Unique Devil City secara bertahap menarik pandangan mereka saat murid-murid sekte Dao memasuki Unique Devil Region. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat beberapa keseriusan dan emosi yang tidak diketahui di mata masing-masing. Aku ingin tahu bagaimana penampilan mereka jika mereka menghadapi gerbang Yuan lagi kali ini. Kekuatan ketiga raja kecil gerbang Yuan itu memang cukup kuat di kalangan generasi muda, Qilei berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Murid-murid gerbang Yuan memang kuat, tetapi orang-orang kecil dari sekte Dao kami juga tidak sia-sia, apalagi, kali ini, sekte Dao kami juga memiliki monster kecil yang mengikuti mereka. Chen Zhen tertawa samar. Orang itu memang bisa dianggap monster. Sebelum kami pergi, Master Sekte memberitahu kami bahwa variabel terbesar dari kompetisi sekte besar ini adalah Lindong. Master Sekte hanya mengucapkan kata-kata seperti itu 2 kali dalam 100 tahun. Sekali karena senior Youtong, sedangkan yang kedua karena Lindong. Qilei tersenyum ketika mendengar ini. Segera, dia menghela nafas secara emosional. Kali ini, mari kita lihat metode apa yang akan digunakan monster kecil ini saat menghadapi 3 raja kecil gerbang Yuan. Haha, saya menantikannya. Chen Zhen dan 3 lainnya saling memandang. Kesungguhan di mata mereka telah sedikit rileks. Namun, pada saat ini, kemungkinan bahkan mereka tidak dapat membayangkan bahwa tidak lama dari sekarang, antisipasi mereka akan berakhir dengan cara berdarah yang akan mengguncang seluruh wilayah Shuan Timur. Kegelapan menyebar ke tanah dan akhirnya meluas ke ujung pandangan seseorang. Seolah-olah langit menjadi sangat gelap, menyebabkan seseorang merasa agak tertekan. Tanah ini pernah mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi yang paling putus asa. Tempat ini juga merupakan dataran gelap yang sunyi. Dari waktu ke waktu, beberapa raungan yang sangat menusuk telinga bisa terdengar dari jauh. Raungan itu tidak mengandung kekuatan hidup apapun, sebaliknya, yang terkandung hanyalah keinginan yang sangat murni untuk membunuh. Astaga! Dataran terpencil ini sunyi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Setelah itu, banyak sosok cahaya keluar dari celah itu. Sesaat kemudian, mereka memecahkan kesunyian yang sunyi dari tempat ini. Cahaya terang besar tiba-tiba keluar dari celah-celah yang menembus langit. Akhirnya, itu mendarat di tanah. Cahaya terang menyebar, memperlihatkan ratusan sosok. Mereka adalah murid sekte Dao yang dipimpin oleh Ying Xiao dan Lindong. Ini adalah daerah iblis unik ya? Banyak murid sekte Dao tidak bisa tidak mengamati sekeliling mereka setelah mereka mendarat. Jelas, mereka sangat ingin tahu tentang tempat berbahaya yang telah banyak mereka dengar. Kebanyakan orang akan dipindahkan secara acak oleh pusaran ke berbagai tepi daerah iblis unik setelah memasukinya. Oleh karena itu, jika keberuntungan kita tidak buruk, kemungkinan kita tidak akan bertemu dengan gerbang Yuan terlalu cepat. Mata Ying Xiao menyapu sebelum berbicara. Iya.
Lindong juga sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Mereka masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan di dalam daerah iblis unik ini. Memang tidak baik jika mereka bertemu dengan gerbang Yuan terlalu cepat. Lagi pula, mereka tidak terburu-buru untuk menyelesaikan dendam mereka. Kita harus bergerak dulu, hati-hati. Mata Lindong menyapu tanah sekitarnya. Saat kata-katanya diucapkan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan energi menakutkan tersapu. Itu langsung mengguncang tanah, menyebabkan retakan terbentuk. Di bawah celah itu, lebih dari selusin monster hitam pekat yang diselimuti duri hitam tajam mengungkapkan mata mereka yang besar dan berdarah. Astaga! Tanah di sekitarnya tiba-tiba runtuh ketika Lindong menemukan monster-monster yang tersembunyi di bawah tanah ini. Segera, duri hitam besar yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus keluar dari tanah dan menembus ke arah murid Sekte Dao. Cukup banyak murid Sekte Dao yang lengah oleh serangan ganas yang datang beberapa saat setelah mereka mendarat. Namun, beruntung ada beberapa murid yang luar biasa dengan reaksi cepat. Segera, Yuan Power yang kuat menyapu dan bergegas untuk memblokir duri hitam yang menusuk dengan keras ke arah mereka. Ying Huan juga sama-sama lengah saat dia menghadapi serangan hebat dari bawah tanah ini. Namun, jumlah serangan yang ditujukan padanya jelas sangat banyak, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah setelah memaksa mundur selusin monster. Dia menyaksikan cakar setajam silat meraihnya dari bawah tanah yang runtuh, sementara tangisan terkejut tanpa sadar muncul dari mulutnya. Dentang! Begitu dia berteriak, sesosok sudah muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Segera, kakinya menebal dengan cepat, berubah menjadi kaki naga hijau yang dengan marah menendang ke bawah. Bang bang bang! Tanah runtuh karena tendangan ini, menyebabkan wajah murid-murid Sekte Dao menjadi pucat saat mereka melihat segudang monster hitam dengan mata merah besar melonjak keluar seperti gelombang yang meletus dari tanah yang runtuh. Semut iblis, betapa berbahayanya! Kelompok Ying Xiao-Xiao menatap lautan hitam monster saat ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi suram. Kemungkinan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan makhluk-makhluk merepotkan ini saat mereka tiba di daerah iblis unik. Chapter 762, Manik-manik tulang kehidupan misterius. Tanah bergetar dan terus runtuh. Monster hitam seukuran manusia itu melonjak seperti air banjir. Cakar dan gigi tajam berkedip dengan kilatan dingin yang menyebabkan hati seseorang merasa takut. Fluktuasi energi yang samar tapi sangat kuat dipancarkan. Monster-monster ini jelas memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, mereka yang berasal dari Sekte Dao jelas bukan satu-satunya yang diserang oleh monster yang disebut semut iblis ini. Segera setelah keributan di sini, beberapa seruan juga terdengar dari kejauhan. Setelah itu, beberapa teriakan menyedihkan terdengar. Kemungkinan seseorang telah terbunuh. Dalam sekejap, area dataran hitam yang sunyi ini menjadi sangat kacau. Bang bang! Lindong memegang pohon hitam di tangannya. Kekuatan ganas dan kekerasan terbentang saat menari. Itu langsung menabrak semut iblis yang menyerang sampai tulang-tulang di sekujur tubuh mereka patah. Meskipun serangannya ganas, semut iblis juga tidak takut mati. Mereka terus menyerang dari segala arah. Jumlah mereka menyebabkan Lindong mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah kepanikan awal mereka, murid Sekte Dao mulai menunjukkan kekuatan Sekte Super. Mereka bekerja sama satu sama lain dan memblokir serangan semut iblis. Namun, beberapa orang masih berakhir terluka. Untungnya, nyawa mereka tidak terancam. Semut iblis ini jumlahnya banyak. Selain itu, daging mereka sangat tebal dan keras. Jika kita menyeretnya keluar bersama mereka di sini, kemungkinan kita akan dimakan oleh mereka begitu kekuatan Yuan kita habis. Ying Xiao-Xiao merajut alis hitamnya yang banyak ketika dia berbicara tentang hal ini. Dia bergumam, namun, mengapa mereka muncul di bagian luar daerah iblis unik? Biasanya, semut iblis hanya akan muncul di area tengah yang lebih tengah. Sangat sulit untuk membebaskan diri. Lindong menyaksikan lautan semut hitam yang padat dan merasakan sakit kepala. Tidak terduga bahwa mereka akhirnya akan menghadapi situasi yang merepotkan saat mereka memasuki daerah iblis unik. Bahaya daerah iblis unik memang sesuai dengan reputasinya.
Jika dia sendirian, secara alami tidak akan sulit untuk melarikan diri. Namun, dia jelas perlu melindungi murid sekte Dao lainnya. Ying Xiaoxiao dan Wang Yan juga mengerutkan kening. Mata mereka berkedip saat mereka terus memikirkan rencana untuk melarikan diri. Hal-hal sialan ini. Mengapa mereka semua menuju ke arahku? Sementara mereka mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam, teriakan Ying Huan saat wajah kecilnya berubah menjadi sedikit hijau. Mata kelompok Lindong melayang ketika mereka mendengar ini. Benar saja, mereka menemukan bahwa semut iblis itu tampaknya terus menyerang ke arah lokasi Ying Huan. Cakar dan gigi tajam yang dapat dengan mudah merobek Nirvana Golden Armor dari ahli panggung 6 Yuan Nirvana ditujukan ke semua titik vital dari segala arah. Ini. Lindong sedikit terkejut. Segera setelah itu, matanya berkedip samar. Semut iblis ini tidak memiliki kecerdasan yang hebat. Namun, target mereka sangat jelas. Ying Huan bukanlah yang terkuat dalam kelompok mereka ini. Namun, mengapa orang-orang ini begitu terpaku untuk membunuhnya? Mungkinkah melalui insting mereka, mereka merasakan bahwa Ying Huan adalah yang paling berbahaya di grup ini? Lindong merajut alisnya. Meskipun Ying Huan adalah seorang reinkarnator, dia jelas belum terbangun. Dia tidak percaya bahwa makhluk dengan kecerdasan rendah ini dapat menemukan identitasnya yang sangat tersembunyi ini. Namun, jika bukan karena statusnya sebagai reinkarnator, lalu apa alasannya? Mata Lindong berkedip cepat. Pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Selain identitas reinkarnatornya, Ying Huan tampaknya memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, itu adalah kemampuan serangan soniknya. Huan, gunakan serangan gelombang sonikmu untuk menghipnotis mereka. Tubuh Lindong bergerak dan muncul di samping Ying Huan. Pohon hitam itu diayunkan dengan keras, menghancurkan beberapa semut iblis menjadi selimai. Pada saat yang sama, dia berbicara dengan suara rendah. Hipnosis gelombang sonik saya dapat sepenuhnya diabaikan selama energi mental seseorang sedikit lebih kuat. Ying Huan terkejut sesaat saat dia menjawab. Hal-hal ini tidak memiliki energi mental. Mereka mungkin binatang buas yang mengerikan bagi orang lain tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan melawan Anda, kata Lindong. Ketika dia menghancurkan semut iblis ini menjadi beberapa bagian sebelumnya, dia dapat merasakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun energi mental di dalam tubuh mereka. Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Segera, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah zamrud seperti sitar hijau giok kuno muncul dengan sekejap. Jari-jarinya dengan lembut memetik senar dan musik sitar yang lembut menyebar dengan cepat sambil disertai dengan fluktuasi yang aneh. Bam 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 bam. Saat musik sitar muncul, Lindong dan yang lainnya segera melihat bahwa semut iblis yang awalnya menyerang dengan ganas telah melambat. Pada akhirnya, mereka langsung pingsan dengan suara tabrakan. Semua orang tertegun sejenak ketika mereka menyaksikan gelombang semut yang semula menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya, menjadi sangat tak berdaya melawan suara sitar. Memang benar bahwa segala sesuatu di dunia memiliki sesuatu yang saling menetralkan dan menetralkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa gelombang semut ini, yang Lindong dan yang lainnya tidak berani terlibat dan hanya bisa mundur sebagai tanggapan, akan benar-benar dikalahkan oleh musik sitar Ying Huan. Pergi. Lindong, Ying Xiaoxiao dan yang lainnya menghela nafas lega. Yang terakhir mengeluarkan tangisan lembut dan memimpin kelompok untuk segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Kakak, sepertinya ada sesuatu di bawah tanah. Namun, Ying Huan tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu saat mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini. Oh! Lindong, Ying Xiaoxiao dan Wang Yan terkejut sesaat. Langkah mereka juga melambat. Setelah itu, mereka mengarahkan pandangan mereka yang tidak yakin ke arah Ying Huan. Ying Huan sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya tiba-tiba menyapu senar sitar saat gelombang sonik langsung meletus darinya. Setelah itu, semua orang menyaksikan gelombang semut hitam yang melonjak keluar dari bawah tanah bertindak seperti tangan besar yang terbuka, memperlihatkan tanah hitam di bawah. Gelombang semut memisahkan diri, memperlihatkan batu coklat besar jauh di dalam tanah.
Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk di atas batu. Yaitu, kelompok Lindong terkejut saat mereka menatap sosok yang duduk di bawah tanah. Setelah pemeriksaan lebih dekat, mereka menemukan bahwa mereka tampaknya adalah beberapa mayat mumi. Lindong, lihat dantian dari mayat-mayat itu. Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut. Mata Lindong melihat ke atas. Segera, pupil matanya menyusut. Dia bisa melihat sekelompok cahaya putih di dantian mayat-mayat itu. Di dalam cahaya putih ini, sepertinya ada benda seperti pil yang berputar dengan mantap. Semacam live ki agung yang menyebabkan ekspresi seseorang sedikit berubah terpancar darinya. Ini adalah manik tulang kehidupan misterius. Sial, mayat-mayat mumi ini kemungkinan besar adalah ahli pada tahap kehidupan misterius lanjutan atau bahkan tahap kehidupan misterius yang sempurna. Emosi juga mengalir di wajah Wang Yan saat ini. Suaranya yang rendah mengandung kejutan yang kaya. Manik-manik tulang kehidupan misterius. Itu hanya akan terbentuk secara bertahap ketika kekuatan hidup di dalam tubuh tahap kehidupan misterius tingkat lanjut atau praktisi tahap kehidupan misterius yang sempurna tidak menyebar setelah mati. Itu berisi life ki yang agak kuat di dalamnya dan memiliki daya pikat yang besar bagi mereka yang berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Jika seseorang cukup beruntung, seseorang bahkan mungkin dapat menggunakannya untuk menyentuh pintu tahap kehidupan misterius. Hal ini pasti akan sangat langka di dunia luar. Tanpa diduga, mereka menemukannya setelah baru saja memasuki daerah iblis unik. Bahkan mata Lindong memiliki ekspresi panas berapi-api yang melonjak di dalamnya ketika dihadapkan dengan harta karun seperti itu. Tidak heran lautan semut dengan skala seperti itu muncul di tempat ini. Mereka ada di sini untuk manik-manik tulang kehidupan misterius, Ying Xiaoxiao tiba-tiba mengerti. Haruskah kita membawa mereka? Wang Yan melihat ke arah Lindong dan Ying Xiaoxiao. Dua yang terakhir bertukar pandang, sebelum dengan ringan mengertakkan gigi dan mengangguk. Karena mereka telah menemukan harta karun seperti itu, tidak ada alasan untuk dengan mudah menyerahkannya. Ying Huan-Huan memperhatikan ketiga individu yang bersemangat itu, dan ragu-ragu sejenak. Saat matanya yang besar mengamati mayat-mayat itu, kegelisahan melintas di antara mereka untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Astaga! Namun, tepat ketika trio Lindong telah mengambil keputusan dan bersiap untuk mengambil tindakan, suara siulan pedang yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kejauhan. Setelah itu, semua orang dari sekte Dao terkejut. Mereka melihat cahaya terang melonjak di kejauhan. Cahaya itu langsung berubah menjadi pedang cahaya yang sangat besar, sementara peluit pedang yang menusuk telinga menyebar keluar. Segera, ia merobek lautan semut dengan kecepatan yang mengejutkan dan muncul di udara di atas kelompok Lindong. Anggota sekte pedang? Mata Lindong langsung menyipit saat melihat pedang cahaya yang tiba-tiba muncul. Haha, aku bertanya-tanya mengapa lautan semut dengan skala seperti itu muncul di bagian luar daerah iblis unik. Ternyata bukan tanpa alasan. Pedang cahaya di udara secara bertahap meredup, memperlihatkan sekelompok besar orang. Seorang pria berpakaian abu-abu tersenyum melihat kelompok Lindong dari depan kelompok. Setelah itu, dia memutar matanya dan menatap mayat-mayat di atas batu coklat dengan mata panas yang berapi-api. Banyak murid sekte Dao juga mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka karena kedatangan murid sekte pedang. Fluktuasi Yuan Power yang kuat samar-samar muncul. Pria berpakaian abu-abu melihat kelompok Lindong. Matanya berkedip sebelum tertawa, saya Sueling dari Sword Sect. Haha, teman-teman dari sekte Dao, haruskah kita membagi manik-manik tulang kehidupan misterius ini secara merata? Chapter kejadian tak terduga. Sueling. Ying Xiaoxiao dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat murid sekte pedang yang tiba-tiba muncul. Tidak disangka orang-orang ini juga akan dikirim ke daerah ini. Selain itu, dari kelihatannya, mereka juga memiliki beberapa cara untuk menghadapi lautan semut dan menyadari keributan di sini. Mata Lindong melayang di atas kelompok murid pedang sekte. Dia menemukan bahwa di antara murid pedang sekte, selain Sueling, yang telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana, tampaknya ada satu murid lain yang juga telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana.
Kekuatan ini mungkin tidak dianggap lemah, tetapi masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan barisan sekte Dao mereka. Namun, jika kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan di sini, cedera tidak dapat dihindari. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kedua belah pihak. Mata Lindong berbalik ke arah Ying Xiaoxiao. Yang terakhir juga sedang berpikir keras. Namun, dari kelihatannya, dia tidak ingin berkonflik dengan para murid dari sekte pedang di sini. Bagaimanapun, mereka sudah memiliki hubungan yang buruk dengan gerbang Yuan. Akan menjadi sangat berbahaya bagi mereka jika mereka akhirnya menjadi musuh dengan sekte lain. Dari udara, Sue Ling tersenyum menatap Lindong dan Ying Xiaoxiao yang sedang berpikir keras. Dia secara alami menyadari bahwa kekuatan murid sekte Dao lebih kuat dari mereka sendiri. Namun, dia juga jelas menyadari kekhawatiran Ying Xiaoxiao dan yang lainnya. Karena itu, nadanya tidak menunjukkan banyak ketakutan. Biarkan mereka pergi dan mengambil manik-manik kehidupan misterius terlebih dahulu. Ying Huanhuan tiba-tiba tiba di belakang Lindong saat dia dan Ying Xiaoxiao sedang berpikir keras. Setelah itu, dia dengan lembut berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Lindong sejenak terkejut saat mendengar suara Ying Huanhuan. Dia meliriknya. Pada saat ini, mata besar wanita muda yang cerah dan mempesona itu berkedip-kedip dengan kelicikan seperti rubah kecil. Meskipun Lindong tidak tahu mengapa Ying Huanhuan mengatakan ini, dia masih mengangguk setelah ragu-ragu sejenak. Karena identitas Ying Huanhuan sebagai reinkarnator, dia menyadari bahwa indera yang terakhir mungkin bahkan lebih tajam daripada miliknya. Ada 4 manik-manik kehidupan misterius di mayat-mayat di bawah. Masing-masing pihak kita akan mengambil 2 dari mereka. Lindong mengangkat kepalanya dan berbicara ke arah Sue Ling dengan suara acuh tak acuh. Ying Xiaoxiao dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Mereka saling bertukar pandang, namun mereka tidak menyuarakan keberatan. Haha, memang menyenangkan berbicara dengan saudara Lindong. Murid sekte pedang kami akan mengingat bantuan ini. Sue Ling juga sejenak terpana oleh ketegasan Lindong. Segera, kegembiraan melonjak dari matanya. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya saat aura pedang tajam menyapu ke bawah dan langsung berubah menjadi tangan yang ringan. Tangan itu meraih lampu putih di dalam 2 mayat dan Tian. Bibir Lindong bergerak sedikit ketika Sue Ling bertindak. Sebuah suara lembut ditransmisikan ke semua telinga murid sekte Dao. Semuanya, hati-hati. Banyak hati murid sekte Dao langsung tercengang ketika mereka mendengar suara Lindong. Segera, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai beredar saat cahaya keemasan melonjak di atas permukaan tubuh mereka. Jelas, mereka telah mengaktifkan tubuh emas Nirvana. Astaga! Tangan ringan yang mengandung aura pedang yang tangguh memasuki bawah tanah seperti kilat. Namun, sebelum tangan yang ringan itu bisa meraih kedua mayat itu, fluktuasi yang sangat tidak jelas tiba-tiba terpancar dari dalam mayat itu. Murid Lindong tiba-tiba menyusut ketika fluktuasi itu dipancarkan. Segera setelah itu, dia menghirup udara dingin dalam-dalam ketika dia melihat keempat mayat itu tiba-tiba membuka mata mereka. Darah merah melonjak di dalam mata yang menyusut itu, sementara benang-benang udara hitam tertinggal di atasnya. Mereka tidak memiliki emosi apapun. Yang mereka miliki hanyalah keinginan yang sangat murni untuk membunuh. Keempat mayat itu tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan dengan keras mengayunkan tangan kurus kering mereka. 4 simbol cahaya hitam menyapu dan langsung menghancurkan tangan cahaya yang bergegas. Selain itu, kekuatan sisa menyapu seperti kilat dan menyerang murid pedang sekte di langit. Perubahan mendadak juga menyebabkan ekspresi Sue Ling dan murid sekte pedang lainnya sedikit berubah. Untungnya, mereka bereaksi dengan cepat. Mereka buru-buru mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka ketika riak hitam menyapu. Setelah itu, mereka melepaskan serangan mereka. Jari pedang Yuan hijau. Beberapa ratus aura pedang tajam bersiul secara bersamaan dan bertabrakan dengan riak hitam dari segala arah. Segera, ledakan rendah terus bergema di langit. Greg! Keempat simbol iblis hitam itu jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, meskipun para murid sekte pedang memanfaatkan keunggulan jumlah mereka,
Ekspresi beberapa murid dengan cepat menjadi pucat, dan mereka memuntahkan seteguk darah segar. Jelas, luka yang mereka derita tidak ringan. Lagi pula ada sesuatu yang salah. Lindong dan murid-murid lain dari sekte Dao memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Segera, mereka bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, bukan mereka yang bertindak lebih dulu, jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Mereka sebenarnya adalah mayat iblis. Wajah Ying Xiao terkejut saat dia menatap keempat mayat bermata merah itu jauh di bawah tanah. Dia segera menghirup udara dingin saat dia bergumam. Mayat iblis. Lindong sejenak terkejut. Ada cukup banyak ahli dari zaman kuno yang jatuh di sini. Setelah kematian mereka, mayat mereka terkikis oleh ki iblis dari daerah iblis unik dan akhirnya berubah menjadi mayat iblis yang tidak berbeda dengan monster iblis itu. Kekuatan mayat iblis ini mungkin tidak sebanding dengan ketika mereka masih hidup, tetapi kemampuan tempur mereka tidak bisa diremehkan. Kemungkinan setiap satu dari 4 mayat iblis ini tidak lebih lemah dari Raja Guntur Kecil, Lei Qian. Selain itu, mereka tidak takut mati dan tidak akan pernah berhenti begitu mereka mulai menyerang. Lebih kuat dari Lei Qian ya? Murid Lindong menyusut sedikit. Dia segera menjadi tegas saat dia berbicara dengan suara rendah, ayo pergi. Kami tidak menginginkan manik-manik kehidupan misterius. Meskipun manik-manik kehidupan misterius adalah harta yang agak langka, ini hanya terjadi jika seseorang masih hidup untuk menikmati manfaatnya. Dihadapkan dengan 4 mayat iblis dengan kekuatan setengah kaki ke tahap kehidupan misterius, mereka pasti akan menderita banyak kematian dan cedera bahkan jika mereka mengandalkan jumlah superior mereka. Harga itu bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Pergi. Ying Xiao dan Wang Yan juga mengertakkan gigi dan menahan keengganan mereka. Mereka melambaikan tangan dan banyak murid dari sekte Dao bergegas ke atas sebelum terbang menjauh. Suara sitar sekali lagi menyebar ketika murid-murid sekte Dao bergegas ke atas, menghalangi gelombang semut yang sekarang melonjak. Kakak Sueling, orang-orang dari sekte Dao akan pergi. Murid-murid sekte pedang itu tercengang ketika mereka melihat bahwa murid-murid sekte Dao benar-benar melarikan diri. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Sueling di depan. Kami juga akan pergi. Kita tidak bisa berurusan dengan 4 mayat iblis ini. Sial, kenapa kita sangat tidak beruntung? Untuk menemui hal-hal merepotkan seperti itu setelah baru saja memasuki daerah iblis unik? Sueling mengatupkan giginya saat melihat ini. Dia juga sangat menentukan. Dengan memutar tubuhnya, dia segera memimpin kelompoknya untuk mundur. Saat kedua pihak berpisah dan mundur serempak, keempat mayat iblis di bawah tanah perlahan mulai berdiri seolah-olah mereka baru saja bangun. Tubuh mereka bergerak dan muncul di permukaan. Mata merah menyapu kedua arah. Segera setelah itu, 2 mayat terbang ke atas dan mengejar murid pedang sekte. Kilatan merah muncul di mata 2 orang yang tersisa saat mereka mengejar ke arah tempat para murid sekte Dao melarikan diri. Sekelompok besar cahaya bergegas melintasi dataran terpencil yang gelap. Beberapa dari mereka kadang-kadang akan melihat ke belakang mereka. Ini buruk. Kami masih menjadi sasaran. Mata Wang Yan mengeras ketika mereka melayang di belakangnya, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata. 2 mayat iblis telah mengikuti kita, wajah Ying Xiao juga agak muram. 2 mayat ya, Lindong meringkuk mulutnya saat matanya berkedip. Mayat iblis ini sebanding dengan ahli seperti Lei Qian. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit dan tidak mengenal rasa takut. Begitu mereka mulai, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mereka telah mengunci kita. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, mereka kemungkinan akan terus mengejar kita dengan cara ini. Ying Huan juga menyatukan alisnya saat dia berkata. Lindong mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, Kakak murid senior Xiao, jika kamu dan murid saudara senior Wang Yan bergandengan tangan dan dibantu oleh semua senior dan junior lain yang hadir, apakah kamu dapat menghabisi 1 mayat iblis? Ying Xiao bertukar pandang dengan Wang Yan setelah mendengar ini.
Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, kita seharusnya bisa menghadapi salah satu dari mereka. Namun, ada dua mayat iblis yang mengikuti kita. Aku akan memancing yang lain pergi dan menghadapinya. Lindong mengertakkan gigi dan berkata, sendiri? Ying Xiaoxiao terkejut. Meskipun Lindong cukup kuat, mayat iblis itu adalah musuh yang merepotkan yang bahkan orang seperti Lei Qian tidak akan mampu menghadapinya. Lindong mungkin bisa menyebabkan Lei Qian menderita sedikit kerugian di Unique Devil City, tapi situasi saat ini bukanlah taruhan atau perdebatan seperti saat itu. Mayat iblis tidak akan terganggu oleh wajah seperti Lei Qian. Lindong mengangguk. Dia memiliki banyak teknik yang tidak dapat ditampilkan di depan para murid Sekte Dao. Kekhawatirannya akan berkurang jika dia sendirian. Ying Xiaoxiao dan Wang Yan terdiam. Jelas, mereka khawatir tentang Lindong yang memikat mayat iblis sendirian. Biarkan aku mengikutimu. Ying Huanhuan tiba-tiba berbicara dengan lembut sementara Ying Xiaoxiao dan yang lainnya terdiam. Aku telah membawa Heavenly Phoenix Zither bersamaku kali ini. Monster iblis ini mungkin kuat, tetapi mereka lemah terhadap serangan gelombang sonik. Saya akan dapat membantu Anda menekannya. Wanita muda itu menatap Lindong dengan mata besarnya yang cerah dan mempesona saat dia berbicara dengan lembut. Huanhuan benar. Gelombang soniknya memiliki efek penekan substansial terhadap monster iblis ini. Ying Xiaoxiao mengangguk setuju ketika dia mendengar ini. Ini, baiklah. Lindong ragu-ragu sejenak, setelah itu, dia akhirnya mengangguk di bawah tatapan mata besar wanita muda itu. Dia memiliki banyak teknik yang sudah diketahui Ying Huanhuan, dan keduanya juga bisa dianggap memiliki pemahaman diam-diam. Terlebih lagi, dari situasinya, sepertinya nona kecil ini, yang baru saja berhenti marah, tidak akan melepaskannya dengan mudah jika dia tidak setuju. Ayo pergi. Setelah membuat keputusan, kelompok besar mereka juga melambat hingga berhenti di udara. Setelah itu, mereka berbalik dan melihat ke kejauhan. Di sana, dua lampu hitam yang disertai dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, mengalir deras. Chapter 764, Pertarungan Pahit Melawan Mayat Iblis. Desir. Lampu hitam bergulung dari cakrawala, membawa aura pembunuh yang tebal dan muncul tidak jauh di depan dari para murid Sekte Dao. Dengan munculnya dua mayat iblis, kelompok itu dapat melihat mereka dengan jelas. Tubuh mayat iblis sangat kering, seolah-olah mereka tidak menahan setetes air pun di dalamnya. Mereka begitu kering sehingga mereka tampak layu dan kurus. Kulit hitam mereka tampak berkilau samar dan tampak seperti terbuat dari besi halus. Aura pembunuh setinggi langit menyebar dari mayat iblis. Mata merah mereka yang dalam tidak memiliki emosi manusia. Para ahli kuno ini telah diserang oleh Ki Iblis dan sekarang menjadi iblis berbentuk manusia. Lindong dengan serius melihat mayat iblis yang maju ke arah mereka. Dia mencondongkan tubuh ke Ying Xiaoxiao dan berkata dengan suara rendah, kami akan bertindak sesuai rencana. Hati-hati. Ya, kalian juga hati-hati, Ying Xiaoxiao mengangguk dan menjawab. Lindong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan jentikan jarinya, embusan angin tajam yang terbentuk dari Yuan Power dengan keras melesat ke arah salah satu mayat iblis. Mengaum. Dipukul oleh serangan Lindong, mayat iblis dengan cepat mengeluarkan raungan rendah. Mata merahnya tiba-tiba meningkat saat tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah mereka. Ayo pergi. Saat mayat iblis itu bergegas, Lindong mencondongkan tubuh ke Ying Huanhuan dan berteriak pelan. Sosoknya pertama kali bergegas keluar, dan keduanya berubah menjadi cahaya pelangi, terbang menuju sisi lain dari dataran terpencil. Di belakang mereka, mayat iblis sedang mengejar, sangat ingin membunuh mereka. Murid Sekte Dao, masuk ke formasi. Melihat bahwa Lindong dan Ying Huanhuan telah menarik salah satu mayat iblis, wajah Ying Xiaoxiao berubah muram. Tanpa basa-basi lagi, teriakan yang jelas terdengar dari mulutnya. Seketika, Yuan Power yang tebal mekar keluar di area tersebut. Dua garis cahaya melintas di bentangan langit. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mendarat di dataran terpencil berturut-turut. Mereka berbalik untuk menghadapi mayat iblis yang berada di dekat mereka.
Saya akan menghadapinya secara langsung. Hati-hati, Lindong menatap mayat iblis, yang mendekati mereka seperti belatung tulang tarsal, sebelum membungkuk untuk memperingatkan gadis muda di sebelahnya. Ya. Ying Huan-Huan mengangguk ringan dan segera duduk bersila. Dengan lambaian tangan seperti batu giok, Heavenly Phoenix Zither merah menyala sekali lagi muncul dalam sekejap. Fluktuasi perlahan terpancar, dan pada saat yang redup itu, bahkan Lindong tampaknya sedikit tergerak olehnya. Phoenix di sitar tampaknya akan terbang keluar darinya. Jelas, Ying Huan-Huan tidak melewatkan pelatihannya sehubungan dengan Heavenly Phoenix Zither selama periode ini. Dia sekarang jelas lebih terampil dan akrab dengannya dibandingkan sebelumnya. Fiuh. Lindong menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya saat cabang pohon hitam melintas dan muncul. Pada saat yang sama, cahaya hijau membanjiri dan kedua tangan dan kakinya segera terwujud menjadi bentuk naga. Terhadap monster seperti itu, Lindong tidak berani ceroboh sedikit pun. Ledakan. Saat Lindong terwujud menjadi bentuk naga, cahaya hitam telah mencapai dia dalam sekejap. Tanpa peringatan apapun, cakar setajam silet, membawa serta cahaya hitam yang memancar, menusuk dada Lindong seperti kilat. Dentang! Lindong maju selangkah, Yuan Power memancar seperti gelombang pasang di dalam dirinya. Lengan naga yang tampak buas mengayunkan pohon hitam yang seberat gunung, berbenturan lagi dan lagi dengan cakar aneh mayat iblis itu. Dentang logam bening terdengar. Sebuah lingkaran energi tak terlihat bergelombang keluar dari titik kontak. Pada saat berikutnya, tanah runtuh dalam sekejap mata, retakan besar menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Gelombang energi menyapu keluar dari pusat gempa saat sosok Lindong mundur lebih dari 10 langkah. Kedua lengannya sedikit mati rasa dan jantungnya tenggelam. Meskipun kekuatan mayat iblis itu jauh dari kejayaannya di masa lalu, tubuh fisiknya sebenarnya telah tumbuh jauh lebih ganas di bawah korosi ki iblis. Setiap bagian tubuhnya adalah senjata mematikan. Tebas, tebas, tebas. Lindong dipaksa mundur. Namun mayat iblis tidak memberinya waktu untuk mengambil nafas. Cahaya hitam melintas ke depan, tajam dan cepat seperti pedang hitam, menusuk ke arah vital Lindong dengan setiap pukulan. Menanggapi pelanggaran agresif tanpa basa-basi dari mayat iblis, bahkan Lindong panik sejenak. Untuk sementara waktu, Lindong benar-benar tertekan. Dong! Sementara Lindong ditekan, nada sitar yang jelas terdengar, melonjak seperti lagu burung phoenix. Gelombang sonik merah yang megah menyapu ke arah mayat iblis dan menghantamnya dengan keras, memaksanya mundur beberapa langkah. Saat gelombang sonik melakukan kontak dengan mayat iblis, gelombang sonik meleleh menjadi untayan yang tak terhitung jumlahnya secara instan dan mulai menyerang tubuhnya dengan cara yang hiruk-pikuk. Di bawah korosi gelombang sonik, aura pembunuh yang mengelilingi mayat iblis itu melemah secara substansial. Serangannya juga mulai melunak dibandingkan dengan agresi sebelumnya. Mengambil keuntungan dari momen itu, Lindong memulihkan posturnya. Matanya menyipit saat dia melangkah maju, cahaya hijau berkilauan pada sisik hijau di lengan naganya. Pohon hitam menjadi kilatan hitam, menyerang tubuh mayat iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan! Serangan sengit melemparkan mayat iblis beberapa kaki ke belakang, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Tubuh yang keras. Meskipun telah mengusir mayat iblis dengan ayunan pohon, wajah Lindong tetap muram. Serangan itu terasa seperti memukul baja terkeras yang pernah ada. Bahkan tubuh ahli panggung 9 Yuan Nirvana tidak sebanding dengan ketangguhan daging mayat iblis itu. Mata iblis sunyi. Saat ia melihat mayat iblis mengambil dirinya dari tanah lagi tanpa banyak terengah-engah, mata Lindong menjadi tajam dan dingin. Segel berubah dan mata iblis muncul di antara matanya. Sinar cahaya abu-abu yang sangat merusak melesat keluar dan membanting dengan keras ke tubuh mayat iblis itu. Ledakan! Mayat iblis itu diledakkan dari tanah lagi ke kejauhan. Namun, sebelum ia bisa bangkit kembali, sebuah telapak tangan kuno yang besar menghantamnya dengan kekuatan yang mencengangkan. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang sunyi. Tanah runtuh dan retak, meninggalkan lubang raksasa yang dalam di permukaannya. Mayat iblis itu terbanting jauh ke tanah.
Namun, mata Lindong berubah lebih suram saat dia melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa mayat iblis itu masih belum mengalami banyak kerusakan meskipun serangannya agresif. Benda ini seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Tanah di tanah meledak terbuka saat sosok hitam memanjat keluar dari bawah. Matanya yang dalam dan berwarna merah darah membuat merinding. Wajah Lindong hitam saat dia menatap mayat iblis. Saat itu, dia mengalihkan pandangannya ke bawah sedikit ke cahaya putih yang bersinar di wilayah dantiannya. Sepertinya itu adalah kelemahannya, tapi lapisan kulit hitam kering menjaganya seperti benteng yang tak tertembus. Saya hanya bisa memukul di tempat yang sakit setelah saya melemahkan pertahanannya, sebuah kilauan melintas di mata Lindong, yang sedikit menyempit. Huan, bisakah kamu menahannya sebentar? Kepala Lindong miring ke arah Huan saat dia bertanya dengan nada pelan. Hampir tidak. Tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat, Ying Huan menggertakkan giginya sebagai jawaban. Mengambil napas dalam-dalam, Lindong menggenggam kedua telapak tangannya dan cahaya tebal mulai memancar dari mereka. Formasi cahaya sepertinya muncul. Mengaum. Mayat iblis meraung dalam lagi saat formasi cahaya muncul di telapak tangan Lindong. Dalam sekejap, tubuhnya melompat ke arah Lindong seperti seberkas cahaya hitam. Sial! Saat melihat gerakan mayat iblis itu, Ying Huan dengan lembut menggigit bibirnya saat dia mulai memetik sitarnya dengan cepat, jari-jarinya yang ramping mengaburkannya. Swos. Saat senar sitar dipetik, garis demi garis gelombang sonik merah meledak ke depan, menjerat mayat iblis di mana-mana dalam sekejap. Lagu penekan setan. Jari-jari Ying Huan tiba-tiba membeku. Untaian gelombang cahaya sonik yang tak terhitung jumlahnya membentuk nada musik yang sangat misterius dan aneh yang menempel di tubuh mayat iblis, menekannya dengan berat dan kekuatannya. Retakan. Sayangnya, efek penahanan agak terbatas. Saat mayat iblis itu berjuang sekuat tenaga, uang kertas itu mulai retak dan hampir pecah. Wajah Ying Huan memutih seperti selembar kertas. Namun, dia dengan keras kepala menggigit bibirnya dan menolak untuk melepaskan cengkeramannya pada sitar, meninggalkan tetesan darah dari jari-jarinya pada senar sitar. Retakan. Retakan menyebar ke seluruh not musik dan akhirnya hancur total. Erangan dalam keluar dari tenggorokan Ying Huan dan darah muncul di sudut bibirnya. Swos! Dengan pengekangannya dipatahkan, tatapan merah darah dari mayat iblis itu jatuh pada Ying Huan. Segera, itu mengubah targetnya dan menembak ke arahnya dengan niat membunuh dan buas saat embusan angin kencang mengikutinya. Ying Huan menatap mayat iblis yang melesat ke arahnya. Wajahnya jatuh. Dia bersiap untuk memainkan Heavenly Phoenix Zither lagi, namun, saat ujung jarinya mendarat di senar sitar, sosok muncul di hadapannya dalam sekejap seperti hantu. Hancur. Mata Lindong dingin saat formasi cahaya di telapak tangannya memanjang hingga 5 kaki dan mulai berputar berlawanan arah jarum jam tanpa peringatan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya aneh dan bergelombang yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak darinya. Itu menabrak dantian dari mayat iblis dengan kecepatan yang menakjubkan. BZZZ. Setelah seberkas cahaya mengenai mayat iblis, kulit hitam aneh dari mayat itu mulai hancur dengan kecepatan yang sangat cepat. Luar biasa, pertahanannya yang tak tertembus benar-benar hancur berantakan pada saat itu. Swos! Sosok Lindong melesat ke depan pada saat ini dan muncul di depan mayat iblis dalam sekejap mata. Dia menusukkan lengan naganya ke depan, menembus perut mayat iblis dengan mudah, lalu menariknya kembali dengan kecepatan kilat. Sekarang ada bola cahaya putih di telapak tangannya, sebuah pil dengan cepat berputar di dalamnya. Ledakan. Dengan bola cahaya putih keluar dari tubuhnya, cahaya merah darah di mata mayat iblis pembunuh itu memudar. Dengan terhuyung-huyung, mayat iblis itu jatuh ke tanah tanpa banyak nafas tersisa di dalamnya. Fiuh. Melihat bahwa mayat iblis akhirnya dipukuli, Lindong menghela nafas lega. Dia berbalik dan menatap gadis muda dengan kuncir kuda, jejak darah menggantung dari sudut bibirnya. Tanpa sadar, Lindong merasakan sakit di hatinya. Apakah kamu benar-benar perlu memaksakan dirimu begitu keras?
Tidak ada gunanya meminta bantuan, Anda tahu? Gadis muda itu mengangkat tangannya yang cantik dan diam-diam menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Pada saat itu, dia terlihat manis dan pendiam seperti biasanya, kontras dengan sikap cerianya yang biasa. Memeluk sitar merah tua, dia mengangkat dagunya sedikit dan tertawa. "Yah, setidaknya kamu tidak akan berpikir aku adalah bebanmu dengan cara ini." Di samping mayat iblis, pemuda yang baru saja bertarung sengit berdiri terpana saat tatapan rumit muncul di matanya. Chapter mengontrol mayat setan. Ying Huan-Huan menatap pemuda yang linglung di samping mayat iblis itu, saat senyum menawan sekali lagi muncul di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Lindong. "Hei, apakah kamu menjadi bodoh? Hati-hati dengan mayat iblis, itu mungkin bangun lagi." Lindong tidak bisa tertawa atau menangis di hadapan kata-katanya. Dia segera berkata, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda adalah beban. Terlebih lagi, kemungkinan besar akulah yang akan menjadi bebanmu di masa depan." Ying Huan-Huan memiliki identitas rahasia seorang reinkarnator. Meskipun Lindong tidak terlalu tahu tentang ini, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan Ying Huan-Huan akan sangat menakutkan begitu dia bangun. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi beban sebenarnya. Ying Huan-Huan mengedipkan matanya yang besar. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lindong mengatakan ini, dia tersenyum dan menjawab setelah beberapa pemikiran. "Jika hari itu tiba, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan menyalahkan Anda karena menahan saya. Aku pasti akan melindungimu." Ying Huan-Huan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa dengan manis setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mungkin membayangkan adegan di mana Lindong yang biasanya kuat akhirnya membutuhkan perlindungannya. Itu pasti akan menjadi pemandangan yang sangat lucu. Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah gugusan cahaya putih di tangannya. Cahaya putih terasa cukup hangat. Pil seukuran ibu jari berputar di dalam cahaya putih, sementara life ki yang misterius perlahan menyebar darinya. Lindong bisa merasakan kehadiran agung dari life ki ini, serta vitalitasnya yang tak ada habisnya. Apakah ini manik tulang kehidupan misterius? Ying Huan-Huan berjalan pada saat ini dan penasaran melihat gugusan cahaya di tangan Lindong. "Iya." Lindong tersenyum dan mengangguk. Keberuntungannya cukup bagus kali ini. Jika murid pedang sekte tidak datang dan mengusir dua mayat iblis, kemungkinan besar mereka akan terpaksa melarikan diri. Lagi pula, berurusan dengan satu mayat iblis saja sudah sangat menjengkelkan. Jika mereka dihadapkan dengan 4 sebagai gantinya, itu praktis akan menjadi bencana. Apakah murid pedang sekte akan mampu menangani mayat iblis yang mengejar mereka bukanlah sesuatu yang bahkan Lindong pertimbangkan untuk dipertimbangkan. Pihak lain telah terlibat melalui pelanggaran mereka sendiri. Meskipun Lindong tidak memiliki niat untuk menyakiti mereka, dia juga tidak memiliki keinginan untuk membantu mereka. Lindong mengamati manik tulang kehidupan misterius di tangannya. Setelah itu, dia menyimpannya di dalam storage ring miliknya. Matanya tiba-tiba menyapu mayat iblis yang telah runtuh di tanah. Dia merenung sejenak sebelum berjongkok, dan menyentuh mayat iblis itu dengan jarinya. Mayat itu terasa keras dan sedingin es. Tubuhnya jelas telah mencapai tingkat yang sangat kuat setelah mengalami korosi ki iblis. Tingkat ketahanannya kemungkinan bahkan lebih besar daripada Lindong, yang telah mempraktikkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Apa itu? Ying Huan-Huan terkejut sesaat ketika dia melihat tindakan Lindong dan bertanya dengan agak bingung. Tubuh fisik mayat iblis ini sangat kuat. Bukankah sayang untuk meninggalkannya di sini? Lindong mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tubuh mayat iblis seperti itu adalah yang paling disukai orang-orang dari 10.000 sekte boneka, karena mereka mampu memperbaikinya menjadi boneka yang kuat. Namun, kami tidak memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, mayat iblis ini sangat unik karena dipenuhi dengan ki iblis dari wilayah iblis unik. Jika seseorang dengan santai memperbaikinya dan ki iblis memasuki tubuhnya, pikirannya akan segera terkikis," kata Ying Huan-Huan. "Memurnikannya menjadi boneka ya?" Mata Lindong berkedip sejenak.
Meskipun dia pernah memiliki boneka, ada semua produk lengkap yang dia ambil. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan boneka. Namun, jika itu tentang mengendalikan mayat iblis ini, tindakan seperti itu mungkin tidak sepenuhnya mustahil baginya. Saya akan menempatkan roh Yuan saya ke dalam mayat iblis. Ini seharusnya memungkinkan saya untuk mengendalikannya, bukan? Lindong mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Ying Huan-Huan. Pikirannya tidak rumit. Saat ini dia telah berhasil menggabungkan roh Yuan. Jika dia menempatkan roh Yuannya ke dalam mayat iblis, dia akan dapat mengandalkan kekuatan roh Yuan untuk mengubah mayat iblis ini menjadi keberadaan seperti boneka yang berada di bawah kendalinya. Tidak mungkin. Boneka iblis memiliki ki iblis yang sangat kuat di dalamnya. Orang biasa bahkan tidak akan berani memperbaikinya. Jika Anda menempatkan roh Yuan Anda di dalamnya, roh Yuan Anda akan segera terkikis oleh ki iblis. Apa bedanya dengan mencari kematian? Ying Huan-Huan buru-buru berkata. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. Itu hanya untuk roh Yuan biasa. Lindong tersenyum sedikit. Dia segera mengulurkan tangannya saat sosok Yuan Spirit seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Banyak pola cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan Yuan Spirit ketika itu muncul. Pola cahaya ini samar-samar membentuk simbol yang sangat misterius. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam, dan devouring power diam-diam dipancarkan darinya. Ini adalah simbol leluhur yang melahap. Ying Huan-Huan melihat simbol hitam yang muncul di permukaan Yuan Spirit sebelum berbicara dengan lembut. Dari kelihatannya, dia tidak terlalu terkejut. Sepertinya dia sudah menyadari bahwa Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap melalui cara tertentu. Iya. Saya memiliki simbol leluhur yang memakan yang melindungi roh Yuan saya. Terlepas dari seberapa kuat ki iblis dari mayat iblis itu tidak akan bisa mengikisku dengan cara apapun. Lindong tersenyum dan mengangguk. Ini juga mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menempatkan roh Yuannya ke dalam tubuh mayat iblis. Dia secara alami tidak akan berani melakukan sesuatu yang begitu bodoh jika dia tidak memiliki simbol leluhur yang memakan. Dengan simbol leluhur yang melahap, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ying Huan-Huan menghela nafas lega. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Bantu aku berjaga-jaga. Saya akan mencobanya. Mata Lindong yang agak bersemangat. Keganasan mayat iblis adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi. Kemampuannya untuk menahan serangan fisik bahkan menyebabkan dirinya merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Jika bukan karena dia membalikkan formasi alam semesta kuno dan mengaktifkan kekuatan disintegrasi yang dia temukan beberapa waktu lalu, kemungkinan dia tidak akan bisa menghancurkan pertahanan yang begitu kuat. Oleh karena itu, mayat iblis ini akan menjadi kekuatan bertarung yang cukup hebat jika dia bisa mengendalikannya. Baik. Ying Huan-Huan menjawab. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Lindong duduk di depan mayat iblis. Dia pertama kali menenangkan fluktuasi Yuan Power di dalam tubuhnya. Setelah itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dengan pikiran, roh Yuan di tangannya menyapu dan memasuki mayat iblis dari seluruh dahinya. Cici. Setelah masuknya roh Yuan Lindong ke dalam tubuh mayat iblis, mayat yang awalnya tenang juga mengalami beberapa perubahan yang tiba-tiba dan tidak biasa. Gelombang demi gelombang ki iblis hitam meletus dari mayat iblis. Setelah itu, ki iblis dengan panik menyapu ke arah kepalanya. Cahaya keemasan melingkar dipancarkan dari tempat itu. Ki iblis hitam terus melonjak keluar dari dalam mayat iblis. Akhirnya, itu melilit cahaya keemasan dan mulai mengikisnya dari setiap tempat yang mungkin. Cahaya keemasan jelas mulai menunjukkan tanda-tanda melemah dengan cepat dalam menghadapi erosi ini. Mata Lindong tenggelam saat melihat adegan ini. Dia berteriak dengan dingin di dalam hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, simbol hitam muncul dari dalam cahaya keemasan. Itu berubah menjadi lubang hitam melingkar yang melindungi roh Yuan di dalamnya. Mendesis-mendesis.
Ki Iblis segera ditelan secara paksa oleh Devouring Power saat bersentuhan dengan lubang hitam yang berputar perlahan. Namun, Ki Iblis yang tertelan menyebabkan ekspresi Lindong sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa Ki Iblis seperti itu tidak menguntungkannya sedikit pun. Sebaliknya, itu akan mencemari kekuatan Yuan murninya. Segera, dia dengan paksa memusnahkan Ki Iblis saat menggunakan simbol leluhur yang memakan. Simbol leluhur yang memakan itu seperti pertahanan sempurna yang melindungi roh Yuan Lindong dengan cara yang tidak bisa ditembus. Ki Iblis mulai menyebar perlahan setelah melihat bahwa kekuatan erosinya tidak berguna. Setelah itu, sekali lagi memasuki mayat iblis. Perasaan aneh mulai muncul di benak Lindong setelah Ki Iblis mengundurkan diri. Segera, sebuah perintah dikeluarkan dari pikirannya. Mayat iblis yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Ying Huan-Huan. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat mayat iblis itu tidak menyerang. Dari kelihatannya, tampaknya metode Lindong berhasil. Mata Lindong mendidih panas saat dia melihat mayat iblis, yang telah berdiri sekali lagi. Pada saat ini, mata yang terakhir tidak lagi merah. Sebaliknya, mereka samar-samar emas. Aura pembunuh juga sangat berkurang. Kamu sudah berhasil? Ying Huan-Huan bertanya dengan hati-hati. Sepertinya begitu. Mulut Lindong tersenyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mayat iblis diam-diam berdiri di sisinya, tampak seperti penjaga yang setia. Ini benar-benar tangkapan yang bagus. Mata Lindong terbakar panas. Dibandingkan dengan manik tulang kehidupan misterius, mampu mengendalikan mayat iblis menyebabkan Lindong menjadi lebih bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tempur yang tersedia. Hal ini akan dapat membantu mereka menanggung sedikit tekanan ketika mereka menghadapi gerbang Yuan di masa depan. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat kakak dan yang lainnya? Mereka mungkin mengalami kesulitan berurusan dengan mayat iblis lainnya. Ying Huan-Huan agak tidak mampu menahan tatapan panas berapi-api yang digunakan Lindong untuk melihat mayat iblis di sampingnya. Dia sedikit mengernyit saat dia berkata, "Baik." Mata Lindong menjadi sedikit terfokus ketika topik ini disebutkan. Dia menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan mayat iblis ini setelah bertukar pukulan dengannya. Meskipun kelompok Ying Xiao Xiao memiliki keunggulan jumlah, jika mereka gagal melumpuhkan mayat iblis, seorang murid biasa tidak akan mampu menahan serangannya. Pada saat itu, mereka pasti akan menderita luka atau kematian yang cukup besar. Ayo pergi. Lindong tidak berani menjadi lambat saat memikirkan hal ini. Dia berteriak pelan sebelum tubuhnya keluar, sementara Ying Huan-Huan mengikuti dari belakang. Mayat iblis juga mengikuti di belakang mereka seperti bayangan. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.